Ini tujuannya untuk saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Bukan menjauhkan, tetapi untuk saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Salam sehat untuk kita semua, terutama seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, umat Tuhan yang sedang beribadah. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi umat Katolik, hari Minggu biasa ke-18. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Pada hari Minggu ini, saya, Pastor Paroki Bunda Maria Serui, Pastor Yuven, sekali lagi menyapa seluruh umat, seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama dalam menangani penyebaran virus Corona di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Saya mendengar kabupaten kita ini banyak umat, banyak masyarakat yang terkapar dengan virus corona. Banyak juga yang sedang isolasi mandiri. Rumah sakit juga kekurangan oksigen, dan banyak dokter juga yang kena dengan bisa dinyatakan positif. Oleh karena itu, pertama-tama saya himbau kepada saya punya umat Katolik, bahwa umat setiap hari Minggu tetap mengikuti live streaming, dan umat juga tetap menjaga jarak antara anggota keluarga sendiri, karena ada beberapa umat juga yang saya dengar bapaknya positif, anaknya tidak, istrinya tidak, ada istrinya positif, anaknya tidak, bapaknya tidak. Itu sehingga biarpun dalam satu keluarga, tetapi harus jaga jarak, dan juga prokes harus ditingkatkan dalam keluarga sendiri. Ini tujuannya untuk saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Bukan menjauhkan, tetapi untuk saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Kalau semua kena, nanti siapa yang akan urus kehidupan keluarga? Itu. Sehingga untuk saling menyelamatkan, itu harus saling menjaga, terutama jaga jarak, dan prokes harus ditingkatkan dalam keluarga. Dan jangan lupa juga selalu berdoa. Sebagai satu keluarga, berkumpul bersama dan selalu berdoa. Dan untuk hari Minggu, itu boleh ikuti live streaming dari paroki. Ini dengan maksud supaya penyebaran virus ini bisa kita lawan, bisa kita hilangkan dari kehidupan kita. Tujuannya bukan untuk menghalangi umat datang ke gereja, tidak. Ini tujuannya demi keselamatan, demi kesehatan kita, demi keselamatan kita, demi kehidupan kita bersama. Maka itu semua umat, seluruh umat Katolik, terutama umat Katolik Kepulauan Yapen, Paroki Bunda Maria Serui harus mengikuti misa hari Minggu melalui live streaming di rumah-rumah. Maka 1.000-2.000 yang umat punya, sisihkan untuk mengisi pulsa data. Yang tidak punya
IndiHome atau WiFi di rumah. Isi pulsa data dan mengikuti misa live streaming setiap hari Minggu. Selama gereja ini tidak ada pemberitahuan untuk buka secara umum. Jadi saya berharap umat dalam kehidupan masyarakat juga haruslah menjadi penyelamat dengan meningkatkan prokes dan juga jaga jarak. Itu untuk umat Katolik. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, beberapa kali saya mengamati kesibukan masyarakat di kota ini, di Serui ini. Orang malas tahu dengan virus ini. Memang virus ini banyak wacana yang muncul, ada yang katakan itu hanya diada-adakan, ada juga yang mengatakan itu rekayasa rumah sakit. Saya mau beritahu bahwa virus ini benar-benar ada. Hanya karena kepala batunya kita, hanya karena tidak mau taat pada prokes yang ada, sudah dianjurkan oleh kesehatan, oleh pemerintah, maka virus ini semakin hari semakin berkembang. Kita di Kepulauan Yapen saja sudah 200-an. Yang meninggal sudah 30-an lebih. Itu. Sehingga saya menghimbau, jika boleh, itu umat masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen boleh membatasi diri untuk menyibukkan diri tanpa tujuan jalan-jalan di kota ini. Terutama di pasar, di toko-toko. Bisakah kalau tidak ada orang, tidak ada waktu-waktu kosong, itu baru datang ke pasar, ke toko, beli keperluan, langsung pulang. Dan juga harus pakai masker, harus pakai selalu rajin juga mencuci tangan. Memang terutama saya punya orang-orang Papua ini susah sekali untuk mengatakan bahwa virus corona itu ada. Itu sangat susah sekali. Itu sehingga saya berharap seluruh masyarakat mentaati segala aturan yang telah ditetapkan demi keselamatan kita bersama. Terutama prokes, protokol kesehatan yang sudah dicanangkan dan sudah dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Itu. Lalu yang berikut, mungkin pesan atau harapan saya untuk Pemda. Untuk Pemda, sebenarnya dari dulu saya mau beritahu, yaitu soal vaksin. Seandainya kalau pemerintah itu bijak, itu seluruh masyarakat itu diarahkan untuk pemeriksaan lengkap. Sangatlah tidak etis, sangatlah tidak baik bagi saya, itu adalah saat orang mau vaksin, baru dimintai keterangan sakitnya. Engkau punya sakit apa? Engkau rasa apa selama ini? Itu sangat-sangat tidak baik. Bagi saya, sebelum vaksin, pemerintah anjurkan kepada seluruh masyarakat untuk pemeriksaan lengkap. Maka dari situ kita akan tahu siapa yang harus divaksin,
siapa yang tidak boleh divaksin. Itu. Kenapa? Karena selama ini tidak mungkin semua masyarakat itu periksa kesehatannya. Kita tidak tahu riwayat kesehatan apa. Itu. Sehingga mungkin ke depan kalau ada tahapan-tahapan berikut tentang vaksin, termasuk saya yang belum vaksin, ini arahkan kami ke rumah sakit atau ke dokter untuk pemeriksaan lengkap supaya kami mengetahui dulu kesehatan, riwayat kesehatan kami dulu, penyakit apa yang ada dalam diri kami. Itu mungkin itu yang itu pesan saya. Lalu soal lockdown, boleh-boleh saja jika pemerintah melihat kebutuhan, terutama kebutuhan pokok masyarakat di kota ini tercukupi, itu boleh lockdown. Tapi lockdown untuk penumpang itu boleh saja. Karena orang dari mana-mana datang. Sebelumnya kita punya kabupaten ini, kita pulau ini hijau, tapi orang dari mana-mana datang. Sudah akhirnya kita juga menjadi daerah merah. Merah sekarang. Itu sehingga lockdown boleh saja. Tapi haruslah kita lihat kebutuhan pokok masyarakat yang ada. Lalu harus juga kita berbijak juga, orang mau melakukan kegiatan sana sini itu dan memang ada tantangan juga, bahwa tantangan itu juga datang dari luar, yaitu PPKMK dengan lockdown. Dua istilah ini sama saja, dua istilah ini lockdown, tapi orang tidak taati. Itu jadi saya mungkin menghimbau saja kepada Pemda bahwa lockdown untuk penumpang dari mana-mana datang ke sini, itu yang kita lockdown. Tapi untuk barang, kebutuhan pokok atau kegiatan yang lain tetap jalan seperti biasa. Itu saja yang saya bisa sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Dan untuk kita semua selalu diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.